Oke, kemarin ada yang bertanya gini, Bang, saya sudah melakukan nofap 3 hari, tapi kenapa saya sekarang gemetaran ya gitu ya? Apa yang terjadi pada diri saya? Nah, efek gemetaran ketika di dalam nofap journey itu terjadi karena tubuh mulai melakukan riset terhadap dopamin kita. Ada sebuah sindrom yang bernama withdrawal syndrome. Dan itu adalah dampak dari sistem dalam tubuh yang bernama fight and flight. Jadi gini, yang harus dipahami bahwa otak kita atau diri kita lah itu menyukai sesuatu yang sifatnya nyaman, yang sifatnya aman. Ini harus dipahami. Otak memang menyukai aktivitas yang nyaman dan aman. Makanya malas-malasan itu kan enak. Kayak kita tuh kalau malas-malasan, kalau kita rebahan itu kayak benar-benar effortless. Ya karena memang itu sesuai dengan apa yang dimau oleh otak kita. Oke? Dalam konteks ini, ketika orang yang dulunya tiap kali stres, tiap kali bosan, tiap kali ada problem, itu selalu lari ke PMO dan di situ merasakan rasa nyaman. Otak itu merasakan rasa nyaman, ada pelampiasan. Tapi ketika udah memutuskan untuk berhenti dari kecanduan PMO, udah menjalankan nofap selama 3 hari, otak yang tadinya nyaman itu mulai merasakan sebuah ancaman. Yang tadinya merasa aman, merasakan ancaman. Wah, ini ada sesuatu yang berbeda. Dan ketika otak itu merasakan sebuah ancaman, barulah tubuh itu akan merespon dengan berbagai banyak hal. Seperti ya, salah satunya adalah gemetaran, kemudian gelisah, kemudian keringat dingin, kemudian ya banyak lah. Dan itu adalah sebabnya. Sama halnya dengan gini, saya tuh dulu pernah mencoba untuk lepas dari kecanduan kopi gitu ya. Dan sini sekarang problem saya adalah kecanduan kopi. Saya merasa kecanduan karena saya itu minum kopi itu sekitar 2 sampai 3 gitu ya. Ya bagi sebagian besar orang itu nggak bahaya, tapi saya merasa itu udah terlalu banyak gitu ya. Saya mencoba untuk lepas dari kecanduan kopi. Saya 1 hari nggak minum kopi, 2 hari nggak minum kopi, dan disitulah ada sebuah proses withdrawal symptom di mana saya merasa pusing, saya merasa keringat dingin karena belum ngopi. Dan karena saya udah merasa nggak bisa ditahan lagi, saya coba ngopi, itu sembuh. Itu benar-benar sembuh. Kayak memang benar-benar sakau gitu ya. Dan ini sama halnya dengan Novak. Mungkin sekarang kamu ada di sebuah fight and flight mode di mana otak itu mulai merasa nggak nyaman. Tapi percayalah bahwa ini harus dipaksa, memang harus dipaksa, harus dibiasakan. Ini yang harus saya lakukan juga untuk mengatasi kecanduan kopi sebenarnya. Tapi mulailah dari pelan-pelan gitu ya. Katakanlah kalau kamu misalnya setiap hari itu setiap hari itu melakukan PMO. Bahkan mungkin setiap hari bisa 2 kali sampai 3 kali. Mungkin kalau kamu sekarang lepas dari PMO, melakukan nofap, tentu itu berdampak dengan apa yang kamu alami. Mungkin sekarang kamu jadi gemeteran, jadi keringat dingin, itu dampaknya. Cobalah untuk pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau kamu bisa mengatasi withdrawal symptom itu, nggak masalah. Kalau kamu yakin bahwa ini adalah sebuah proses yang harus dilewati, nggak masalah. Tetap bertahan, tetap kuat. Karena ini tidak lama. Otak itu butuh penyesuaian. Dan ini biasanya nggak lama. Oke? Mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan yang kamu ajukan di sini. Terima kasih sudah menonton dan silahkan klik link yang ada di deskripsi kalau mau download rahasia alam bawah sadar untuk menghentikan kecanduan PMO. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.